Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jafar Ahmad. Dr. Jafar Ahmad SAG MSI. Beliau merupakan Wakil Rektor 2 YIN Kerinci. Tempat tanggal lahir Kerinci 21 Januari 1978. Beliau merupakan seorang suami dan juga seorang ayah dari 3 orang anak. Beliau aktif di berbagai organisasi, salah satunya adalah PMII, Ansor, dan pernah menjabat sebagai Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa YIN STS Jambi pada tahun 2000 sampai tahun 2001. Bapak Jafar Ahmad juga merupakan seorang penulis terbaik yang ada di YIN Kerinci, yang karyanya telah menginspirasi banyak mahasiswa yang ada di YIN Kerinci. Oleh karena itu, kita akan mengenal sosok dari Bapak Jafar Ahmad melalui karyanya dan melakukan wawancara dengan beliau. Karena sosoknya yang telah menginspirasi mahasiswa, maka kami dan tim akan melakukan wawancara dengan beliau di kantor Rektorat YIN Kerinci. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Ini kami dari kelompok tulisan karya ilmiah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azwan dan rekan saya yang bernama Azura Menansari dan Tia Putri Novita. Di sini kami mendapatkan tugas dari Bapak Baby Julianto, mata kuliah karya ilmiah. Penulisan karya ilmiah. Ya. Di sini kami mendapat tugas dari Bapak Baby, yaitu mewawancara tokoh yang ada di YIN Kerinci. Saya. Baik, langsung saja Pak. Pertama yaitu boleh kami minta perkenalkan diri Bapak terlebih dahulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jafar Ahmad, dosen di YIN Kerinci, tepatnya di program studi Sejarah Peradaban Islam di Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Sekarang saya mendapat tugas tambahan dari rektor sebagai Wakil Rektor 2 Bidang Administrasi Umum dan Keuangan. Saya sekolah di untuk pendidikan saya sekolah di Kerinci sampai tingkat SLTA. SD-nya itu di Tanjung Pau, atau Tanjung Pau ya, Tanjung Pau, sekitar 7-10 km dari kampus kita. SMP-nya itu, SLTP-nya itu di MTS Model, dan SLTA-nya itu di Mandua Sungai Penuh. Di situ saya melanjutkan studi saya di YIN Jambi dulu namanya, sekarang UIN Jambi. Nah,
pada bidang studi pendidikan bahasa Arab. Kalau untuk S2 saya melanjutkan ke Universitas Indonesia UI di Jakarta, itu tamatnya tahun 2004. Kemudian saya melanjutkan lagi S3 itu di UI lagi tahun 2013, tamatnya 2018, wisudanya 2019 di UI dalam jurusan ilmu politik. Kalau yang satunya bahasa Arab tadi, kalau S2-nya ilmu politik hubungan internasional, kalau S3-nya ilmu politik. Kalau di bidang pendidikan, organisasi ada banyak organisasi. Kalau di mahasiswa itu dulu aktif di koperasi mahasiswa, sempat menjadi presiden mahasiswa. Kalau di organisasi ekstra kampus itu saya dilatih, dikader di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia PMI namanya. Sama seperti ada HMI, ada IMM, ada kami gitu ya. Nah, saya di PMI-nya. Itu saya kira yang secara singkat. Berikutnya. Baik Pak, terima kasih pertanyaan saya pertama. Kemudian selanjutnya, karya ilmiah yang paling Bapak sukai dan fenomenal. Oh ya, tentu kalau di bidang pendidikan ya disertasi itu saya tulis cukup panjang terkait dengan politik lokal. Politik lokal itu terkait dengan kekuasaan orang kuat lokal namanya. Dulu saya meneliti tentang kekuasaan ayahnya Zumi Zola. Pernah tahu Zumi Zola itu? Dia pernah menjadi gubernur, menjadi bupati. Nah, saya meneliti tentang bagaimana cara ayahnya berkuasa dan bagaimana kekuasaan itu diwariskan kepada Zumi Zola. Nah, itu yang saya teliti. Ada teori namanya strongman namanya. Kalau di bahasa Indonesia kan itu menjadi manusia kuat dalam politik itu namanya strongman. Jadi ayah Zumi Zola itu adalah orang strongman-nya di Provinsi Jambi, yang dia bisa menjadi gubernur 2 kali, anaknya bisa menjadi bupati, bisa menjadi gubernur, istrinya jadi anggota DPR, ponakannya jadi anggota DPD, anaknya hampir juga menjadi wali kota waktu itu. Jadi itu gambaran orang kuat lokal dalam dunia politik. Nah, itu penelitian saya yang paling fenomenal kalau menurut saya itu begitu. Baiklah Pak, perkenalkan nama saya Tia Ultima Pita dari jurusan IAT semester 1. Izin bertanya Pak, apa trik atau saran Bapak agar kami bisa menjadi penulis yang baik? Iya, pertama begini, penulis yang baik itu selalu adalah pembaca yang baik. Hampir tidak mungkin seorang penulis yang baik itu berasal dari pembaca yang jelek. Maksudnya dia nggak mau baca tapi dia bisa menulis yang baik, itu hampir tidak mungkin. Jadi rumusnya jelas tuh. Hampir selalu penulis yang baik, bahkan selalu penulis yang baik itu adalah pembaca yang baik. Jadi pembaca yang baik itu maksudnya dia membaca banyak referensi, buku berbagai genre, kemudian baca teori yang banyak dan seterusnya. Karena semakin banyak kita memahami literatur, baik dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa asing, kita memiliki potensi menulis cukup baik. Nah, begitu. Jadi kalau mau menjadi penulis yang baik, jadilah pembaca yang baik duluan. Karena hampir tidak mungkin kita bisa menulis yang baik kalau bacaan kita sangat sedikit. Baik, pertanyaan selanjutnya, trik atau saran agar tulisan bisa dipublikasi pada jurnal internasional dan bereputasi? Ya, saya secara pribadi juga sedang berusaha untuk itu. Kalau untuk jurnal internasional itu kita harus menguasai bahasa asing tentunya. Paling tidak untuk saat ini kita menguasai bahasa Inggris atau bahasa Arab atau dua-duanya. Itu yang sedang kita bangun sekarang di Yayan Kerinci. Nanti di semester 1 mahasiswa-mahasiswa yang masuk program unggulan kita itu akan kita latih bahasa Inggris selama 1 tahun atau bahasa Arab selama 1 tahun supaya bisa mengakses literatur tadi yang berbahasa asing itu. Karena rata-rata jurnal bereputasi internasional itu selalu menggunakan bahasa asing, kalau tidak bahasa Inggris, bahasa Arab. Itu yang paling banyak ya. Nah, yang lain juga mungkin ada bahasa Rusia, bahasa Mandarin dan seterusnya. Jadi melatih bahasa itu penting untuk bisa mengakses literatur
berbahasa asing juga yang insya Allah kualitasnya lebih bagus. Baik Pak, perkenalkan nama saya Azura Melansari, saya dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 1. Jadi saya ingin menambah pertanyaan. Yang pertama itu, kan Bapak ini sudah sebagai penulis yang baik gitu Pak. Apa motivasi dari Bapak yang memulai menulis itu? Oh ya, kalau menulis sih saya kira memang kebutuhan saya sekaligus, dan kemudian hobi juga. Saya sudah menulis dari masa kalau di koran, di media-media itu saya sudah menulis dari sejak mahasiswa, karena menulis bagi saya itu sudah menjadi kebutuhan. Nah kalau sekarang untuk artikel berupa jurnal itu di samping kebutuhan juga dalam mengasah ilmu, itu juga sebenarnya sebagai kebutuhan sebagai seorang dosen. Jadi seorang dosen itu juga harus menulis. Semakin tinggi level kemampuan kompetensi dosen yang mau dicapai, itu semakin banyak tulisan yang harus dipublikasi. Jadi yang motivasinya itu kebutuhan itu sebenarnya. Kemudian Pak, motivasi dari Bapak kepada kami selaku mahasiswa untuk mau mulai menulis dan menjadi penulis yang baik. Ya, jadi begini. Tadi itu penulis yang baik selalu harus dari pembaca yang baik. Rasanya saya tidak pernah bertemu ada penulis yang baik itu dari pembaca yang tidak baik. Maksudnya malas membaca, tidak mau membeli buku, tidak mau ke perpustakaan dan seterusnya. Jadi itu harus begitu, harus kalau ingin menjadi penulis yang baik, membacalah secara baik. Nah, menulis itu di masa depan itu akan sangat dibutuhkan, karena reputasi seorang akademisi, reputasi seorang ilmuwan itu bisa dilihat dari kemampuan yang menulis. Kemampuan menulis itu dibuktikan dengan tulisan-tulisan dia yang dipublish di artikel nasional maupun artikel internasional. Sehingga kalau kita ingin dikenal secara luas baik di lingkungan nasional maupun internasional, kita harus rajin-rajin menulis. Karya kita itu sering harus disitasi orang. Dari sitasi itu maksudnya dikutip orang. Nah, semakin banyak kita dikutip orang, semakin terkenal kita dalam dunia kepenulisan atau dalam dunia akademik gitu. Baik, terima kasih banyak untuk waktunya. Oke, terima kasih banyak ya. Semoga dapat menginspirasi kami semua. Bagus ini, semester 1 sudah memiliki kemampuan paling tidak wawancara seperti ini, saya bangga betul. Mudah-mudahan nanti ke depan bisa lebih baik. Saya berharap betul bisa ikut program kita itu. Di tahun pertama kita belajar apa? Serius ya, bahasa ya, English Camp. Kedua kita belajar penelitian. Nah, di situ tuh sebenarnya puncak dari ilmu pengetahuan itu adalah di riset, di penelitian. Seorang peneliti itu akan menghasilkan teori. Nah, teori itu yang nanti akan dipakai oleh orang di semua tempat. Dan itu kontribusi kita terhadap ilmu pengetahuan. Nah, akan lebih bagus dari barangkali dari para mahasiswa yang di tingkat magister gitu ya, kalau Anda nanti bisa aktif meneliti di tahun kedua kuliah. Oke ya, terima kasih ya. Iya, Pak. Ya.